Kehidupan setelah menikah tentu sangat berbeda dengan kehidupan sebelum menikah. Sebelum menikah, ibu bisa bebas menghabiskan waktu untuk siapapun dan untuk apapun tanpa ada tanggungan. Contoh kecil, jika ibu wanita karir, ibu bisa menghabiskan waktu untuk seharian bekerja tanpa memikirkan ditunggu oleh anak dan suami di rumah. Bukan hanya waktu, namun pergaulan setelah menikah juga harus dibatasi. Apalagi jika pergaulan tersebut membawa dampak negatif ke diri ibu. Nah, ada beberapa orang yang jika ibu terlalu dekat dengannya, ini akan membawa dampak negatif dan bisa menghancurkan aura ibu. Siapakah orang itu? Simak video selengkapnya. Tiga orang yang bikin aura seorang istri hancur, pertama adalah ipar. Saya tidak menjelekkan ipar atau melarang ibu untuk bergaul dengan ipar ya. Banyak juga ipar yang baik yang sudah menganggap ibu sebagai adik atau kakak kandungnya sendiri. Namun, yang harus ibu ketahui adalah orang yang paling mudah melukai kita adalah orang yang paling dekat dengan kita. Terkadang ipar-ipar merasa paling dekat dan berperan dalam hidup ibu, sehingga sangat mudah untuk mencampuri urusan ibu dan keluarga. Ipar memanglah anggota keluarga ibu, namun dia tetaplah orang lain dalam rumah tangga ibu. Tentu tidak bisa masuk seenaknya dan memberi argumen dan keputusan terkait dengan rumah tangga ibu. Selain itu, kedekatannya dengan suami ibu sebelum menikah, bahkan dekat sejak lahir, membuat ipar seolah menjadi berhak atas suami ibu. Inilah yang akhirnya membuat posisi ibu tidak mudah jika terlalu dekat dengan ipar, karena terkadang mereka tidak memahami posisinya setelah saudara kandungnya itu menikah dengan ibu. Kedua, tetangga. Manusia kan makhluk sosial, Miss. Masa tidak boleh bertetangga? Benar, manusia adalah makhluk sosial. Bertetangga, bersosialisasi itu hal yang wajib dan lumrah dilakukan. Tapi tetap harus ada batasan. Jangan sampai ibu terlalu dekat dengan tetangga sehingga apapun yang terjadi dalam rumah tangga ibu diketahui oleh tetangga. Tetangga adalah orang yang posisinya paling dekat dengan kita secara fisik. Bahkan jauh lebih dekat daripada keluarga besar dan kerabat ibu. Ini memungkinkan bagi mereka untuk menyakiti kita lebih dalam karena saking dekatnya. Kita tidak pernah tahu apa yang ada di pikiran mereka mengenai kita. Bisa jadi dia terlihat manis di depan, tapi di belakang suka membicarakan keburukan kita. Bahkan buruknya kita itu terkadang juga di-share ke tetangga-tetangga kita yang lain. Karena sirik dengan kemudahan dan kebahagiaan yang sering kita utarakan ke mereka. Jadi sebaiknya sifat kita kepada para tetangga ini netral saja. Orang ketiga adalah teman dekat ibu sendiri. Ibu boleh memiliki teman dekat, tapi harus ibu perhatikan betul-betul sifat dan kebiasaannya seperti apa. Kalau dia sering membicarakan, merendahkan, atau menjelekkan orang lain ketika sedang ngumpul-ngumpul, sebaiknya dihindari. Kemungkinan besar ketika ibu tidak bersamanya, ibu sedang dibahas. Ini adalah tipe orang yang belum bahagia dan belum puas dengan dirinya sendiri. Dia selalu melihat kelebihan orang lain dan merasa tidak suka dengan pencapaian orang lain tersebut. Jika ibu sering menceritakan kebaikan atau keberhasilan suami ibu, dia bisa saja tertarik untuk memiliki suami ibu. Jika ibu sering menceritakan keburukan suami ibu, dia bisa saja merasa senang dengan cobaan tersebut. Nah, itulah tiga orang yang pergaulannya perlu dibatasi dengan kita karena jika terlalu dekat akan menghancurkan aura ibu. Karena aura akan mudah terkontaminasi dengan hal-hal negatif yang ada di sekitar kita. Nah, bagi ibu yang sudah terlanjur dekat dengan tiga orang tersebut, bagaimana solusinya agar aura tetap terjaga? Caranya adalah dengan buka aura. Dengan buka aura, aura ibu akan saya bersihkan, netralkan, dan kuatkan. Sehingga aura menjadi positif. Dengan aura yang positif dan kuat, tentunya ibu juga akan menarik hal-hal yang positif yang ada di sekitar kita. Nah, untuk layanan buka aura dan konsultasi, ibu bisa menghubungi nomor 0811 29 333 59.